Selamat malam semua. Semoga kita saat ini senantiasa selalu semangat untuk belajar, selalu semangat untuk menuntut ilmu, walaupun dibatasi dengan jarak, karena saat ini kita masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah, dan tentunya kita juga senantiasa diberikan kesehatan agar bisa menuntut ilmu dengan semangat dan tentunya tanpa kendala. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen seminar praskripsi, yaitu Ibu Sruni MPD, yang telah memberikan kesempatan dan memberikan jadwal kepada saya hari ini untuk menyampaikan seminar proposal skripsi yang akan saya ambil atau yang saya angkat pada malam hari ini adalah bagaimana analisis pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dilihat dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik dalam mata pelajaran matematika. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan S7B yang pada malam hari ini tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini. Langsung saja, latar belakang saya kenapa mengambil analisis pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mata pelajaran matematika. Latar belakang saya kenapa mengambil judul analisis ini adalah karena kita saat ini dihadapkan dengan sebuah penyakit atau virus yang sangat berbahaya, yaitu bermula dari akhir Desember 2019 di kota Wuhan, China, di mana telah ditemukan virus yang sangat mematikan. Dan tak lama setelah ditemukan virus tersebut, kemudian peneliti melakukan penelitian dan penyakit atau virus tersebut dikenal dengan COVID-19. Kemudian selang beberapa bulan, virus COVID-19 ini menjadi sebuah momok, menjadi berubah statusnya yang tadinya lokal kemudian menjadi pandemik. Artinya bahwa virus ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan bahwa COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia, dan tentunya pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas hajat hidup orang banyak melakukan mitigasi dan melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini secara jauh. COVID-19 ini telah membunuh, bahkan telah menutup sektor-sektor usaha, kemudian pariwisata, ekonomi, kemudian kebudayaan, kemudian bidang sosial, dan juga termasuk sektor yang sangat dirugikan, yaitu bidang pendidikan. Maka dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan instansi-instansi yang memiliki kewenangan dalam hal ini melakukan kebijakan, yaitu belajar dari rumah secara online, atau yang kita paling kenal atau sering kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh PJJ secara online. Nah, kenapa saya mengangkat PJJ ini? Karena PJJ ini ternyata tidak semua sekolah bisa menerapkan secara efektif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran ini, dikarenakan beberapa faktor. Sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun, apakah tujuan pendidikan nasional tersebut bisa dilaksanakan ketika sistem pembelajaran yang sebelum pandemi COVID-19 menerjang secara offline, kemudian setelah COVID-19 ini masuk ke Indonesia dan akhirnya sistem pembelajaran kita dilakukan secara online, ini akan berjalan dengan baik? Kemudian lanjut, bahwa menurut UNESCO pada tahun 2020, pada 17 April 2020 diperkirakan 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah karena munculnya pandemi COVID-19 ini. Dalam jumlah tersebut, kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia melaksanakan pembelajaran dari rumah atau sekitar 3%-nya dari jumlah populasi siswa yang terkena dampak di seluruh dunia atau secara global. Data ini menurut BPS pada tahun 2020. Namun, PJJ yang sudah berlangsung ini bukan tanpa ada hambatan ataupun kesulitan. Karena banyak sekali PR-PR yang harus segera diselesaikan. Yang pertama, mulai dari kompetensi kemampuan informasi guru, apakah sudah bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belum. Kemudian adaptasi juga dari siswa atau mahasiswa dalam penggunaan teknologi informasi ini. Kemudian jaringan internet yang belum merata, karena kalau kita lihat bahwa jaringan internet ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi sangat tidak mungkin juga seperti di daerah saya untuk mendapatkan fasilitas internet atau jaringan internet yang baik itu sangat susah, sehingga ini juga merupakan faktor terkendalanya pembelajaran jarak jauh secara efektif. Kemudian mahalnya kuota internet juga merupakan sebuah hal yang sangat esensial atau vital, karena tanpa adanya kuota internet, siswa atau mahasiswa tidak mungkin mengikuti PJJ dengan baik karena tidak bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian kemampuan orang tua, apakah bisa membeli gadget, membeli laptop dan internet juga untuk memfasilitasi anak-anaknya untuk melakukan kegiatan PJJ. Ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Serta perlunya adaptasi dari siswa maupun guru ataupun dosen dalam penyelenggaraan PJJ ini, karena masih banyak siswa atau guru yang masih merasakan atau lebih aktif dalam proses pembelajaran secara offline. Dengan berbagai keterbatasan selama PJJ berlangsung, menyebabkan peserta didik ini banyak yang mengeluh, stres, karena materi yang disampaikan kurang efektif dan sesi diskusi yang terbatas. Kemudian ketika PJJ berlangsung, fokus siswa maupun mahasiswa ini tidak fokus ketika offline, karena ruangan yang biasanya di kelas ada teman untuk diskusi, tetapi saat PJJ berlangsung mungkin ruangannya di dalam rumah. Namun atas dasar itulah maka PJJ apakah bisa efektif, apakah pemahaman dalam konsep afektif, kognitif, dan psikomotorik ini berjalan baik? Dengan penelitian ini saya berharap bahwa
akan ditemukan atau solusi dan kesimpulan apakah PJJ yang saat ini berlangsung itu benar-benar efektif kalau dilihat dari aspek taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena pemahaman konsep matematika khususnya yang saya akan dalami saat ini tidak akan bisa diterapkan dengan baik jika aspek taksonomi Bloom ini juga tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada prestasi siswa dan psikologi siswa itu sendiri. Sehingga saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, batasan masalah. Dalam penelitian ini, saya memberikan batasan masalah dengan bagaimana pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan batasan masalah ini agar nanti para pembaca bisa dengan fokus arah tujuan permasalahan dari penelitian yang dibuat ini. Rumusan masalah dari analisis pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mata pelajaran matematika saya susun sebagai berikut. Yang bagian A, bagaimana dampak pandemi COVID-19 bagi siswa-siswi SDN Cioray. Kemudian yang bagian B, apakah pembelajaran jarak jauh di masa pandemi sudah berjalan efektif di SDN Cioray. Kemudian yang bagian C, apa saja kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran jarak jauh di SDN Cioray. Kemudian bagian D, bagaimana peran tenaga pendidik dalam pembelajaran jarak jauh di SDN Cioray. Selanjutnya E, bagaimana peran orang tua siswa-siswi SDN Cioray mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir adalah bagaimana proses pemahaman siswa-siswi SDN Cioray dalam menerima mata pelajaran khususnya matematika pada saat pembelajaran jarak jauh berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah memiliki dua kategori. Yang pertama, tujuan umum. Nah, tujuan umum ini adalah peneliti ingin mengetahui apakah selama proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi sudah berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian yang kedua, tujuan khusus. Peneliti ingin mengetahui apakah proses pembelajaran jarak jauh yang selama ini berlangsung terhadap pemahaman peserta didik dalam pembelajaran matematika sangat baik atau sebaliknya dilihat dari aspek taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terkait dengan tujuan penelitian ini yang saya sebutkan tadi, tetapi peneliti ingin bahwa penelitian yang diambil akan memberikan kontribusi bagi pemerintah, bagi sekolah, kemudian bagi siswa, guru maupun orang tua. Sehingga ketika penelitian ini berhasil dilakukan akan memberikan semacam solusi dan saran kepada pihak-pihak terkait bagaimana caranya agar proses pembelajaran jarak jauh selama di masa pandemi ini bisa berlangsung dengan efektif kalau dilihat dari aspek taksonomi Bloom, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pada bagian landasan teori, saya membagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.
yang terakhir yaitu teori taksonomi Bloom. Saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Pembelajaran jarak jauh adalah proses pemberian materi yang dilakukan tidak secara tatap muka, tetapi dilakukan dengan online dengan menggunakan fasilitas internet sebagai komponen utama dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik ke siswa. Kemudian secara umum bahwa pendidikan jarak jauh memiliki prinsip yang mencakup antara lain yang pertama adalah akses, terkait dengan keinginan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi, komunikasi dan informasi yang bersifat massal, ekonomis dan meminimalkan kendala jarak dan waktu. Jadi akses ini sangat penting. Bagaimana cara siswa bisa memperoleh akses internet dengan baik? Tentunya ini juga menjadi acuan utama dalam pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah pemerataan. Pemerataan yang merujuk kepada asas keadilan dan persamaan hak bagi siapa saja untuk mengenyam pendidikan tanpa dibatasi oleh berbagai kendala. Nah, yang bagian B atau pemerataan ini tentunya kalau kita lihat bahwa masih banyak daerah yang belum merasakan jaringan internet yang baik, jaringan komunikasi yang lancar. Tentunya ini juga PR bagi pihak-pihak terkait dalam rangka mensukseskan pembelajaran jarak jauh yang efektif dan optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas. Berkenaan dengan jaminan standar pengajar, materi bahan ajar dan ujian, dan proses pembelajaran interaktif yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Kalau kita lihat lebih jauh bahwa kualitas ini sangat penting, karena ketika kuantitas dari pendidikan itu banyak tetapi tanpa dibarengi dengan kualitas, itu sama saja dengan hal yang sia-sia. Sehingga pendidikan yang harus diutamakan adalah kualitas agar pendidikan bisa berlangsung dengan optimal, efektif dan baik tentunya. Sehingga nanti kedepannya ketika mahasiswa, siswa-siswi ketika keluar dari pendidikan atau instansi tertentu itu bisa menerapkan ilmu yang mereka dapatkan. Selanjutnya landasan teori. Dilakukannya analisis pembelajaran jarak jauh di masa pandemi adalah teori tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Saya kutip dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020 tentang prinsip-prinsip pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah. Antara lain bahwa BDR ini dilakukan mempunyai prinsip keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip BDR ini adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani dengan tuntutan menuntaskan seluruh pencapaian kurikulum. Kemudian yang ketiga, bahwa BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, prinsip BDR ini adalah bahwasannya materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, kemudian juga konteks budaya, kemudian karakter dan jenis kekhususan dari peserta didik. Selanjutnya bahwa aktivitas dan penugasan selama BDR bervariasi setiap daerah, sekolah maupun peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR tersebut. Selanjutnya bahwasanya prinsip BDR adalah
hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, yang berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Yang terakhir, bahwasanya mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua wali. Kemudian juga bahwa dalam pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh atau BDR atau online adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pembelajaran jarak jauh dalam jaringan online atau daring menggunakan gawai atau gadget, laptop, melalui berbagai portal dan aplikasi pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini pemerintah sudah memberikan bantuan paket kuota pendidikan yang khusus digunakan untuk mengakses beberapa portal dan aplikasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang bagian B, bahwasanya metode BDR ini menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar, kemudian baik cetak maupun elektronik, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Teori yang ketiga ialah teori tentang taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein yaitu mengklasifikasi, sedangkan nomos adalah aturan. Sehingga taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas dasar dan aturan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, sehingga sampai saat ini dinamakan dengan teori taksonomi Bloom. Kemudian, taksonomi adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan tingkat yang lebih tinggi, maka level yang rendah harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif atau attitude atau sikap, kemudian yang terakhir yaitu psikomotorik atau kemampuan atau juga sering dikenal dengan skills. Ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Kemudian ranah afektif yaitu untuk mencakup perilaku yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, minat, motivasi, dan sikap. Kemudian sedangkan ranah psikomotorik berisi perilaku yang menekankan pada fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau kemampuan fisik seperti berenang dan mengoperasikan mesin. Para trainer sering mengaitkan ketiga ranah ini dengan knowledge, kemudian skill dan attitude, atau yang sering disingkat dengan KSA. Kognitif menekankan pada knowledge, sedangkan afektif, attitude atau sikap, dan psikomotorik pada skill. Sebenarnya di Indonesia pun kita memiliki tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang dikenal dengan doktrinnya yaitu cipta rasa dan karsa, atau penelaran, penghayatan, dan pengamalan. Oke, selanjutnya pada bagian penelitian yang relevan, saya mengambil dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu dari Sumarno yang meneliti tentang adaptasi sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Dari penelitian ini diketahui bahwa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran jarak jauh adalah dari sisi pendidik atau guru, terutama kurangnya kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru. Selain guru kurang mampu mengoperasikan teknologi informasi dalam pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan oleh guru juga masih kurang bervariatif.
Dan kemudian Sumarno ini juga memberikan solusi yang pertama bahwa guru menjadi sumber daya utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, sehingga dalam upaya pembangunan jangka panjang guru sangat perlu untuk mendapatkan pelatihan, workshop, kemudian seminar maupun penataran dalam meningkatkan kompetensi guru. Kemudian juga ada pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kurang optimalnya pengawasan kepada siswa selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian Sumarno ini juga memberikan solusi yang nyata yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan cara melakukan interaksi intens, yaitu antara orang tua dengan murid. Kemudian permasalahan yang muncul yang ketiga adalah kaitannya dengan proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri, di mana semua pihak baik guru maupun murid harus memiliki kuota dan jaringan yang baik selama proses pembelajaran. Kemudian yang penelitian yang kedua yang saya ambil adalah dari Brilianur dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang analisis keefektifan pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Menurut Brilianur dan kawan-kawan bahwasanya pembelajaran e-learning ini akan terus dilakukan mengingat belum tuntasnya wabah COVID-19 di Indonesia dan membantu pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga sampai saat ini masih belum ditemukan dan ditentukan kapan akan masuk sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka. Kurangnya sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidaksiapan teknologi juga menjadi suatu hambatan dalam berlangsungnya kegiatan belajar online, sehingga hasil belajar yang diberikan oleh pengajar tidak 100% lancar dan efektif. Kemudian penelitian selanjutnya, saya tidak akan membacakan isi dari penelitiannya, tetapi saya akan membacakan penelitian yang relevan berhubung efektivitas waktu. Penelitian yang relevan yang saya ambil selanjutnya adalah dari Rizkon tahun 2020 tentang dampak COVID-19 tentang pada pendidikan di Indonesia, yaitu sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran. Selanjutnya dari Yuanita dan kawan-kawan tahun 2020 tentang studi eksplorasi pembelajaran pendidikan IPA saat pandemi COVID-19 berlangsung. Selanjutnya dari Luh Devi pada tahun 2020 yaitu tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kemudian dari Eli tahun 2020 tentang aktivitas pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Kemudian dari Rizky dan kawan-kawan 2020 tentang hubungan pembelajaran jarak jauh dari gangguan somatofom dengan tingkat stres mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terakhir, penelitian relevan yang saya ambil yaitu dari Asrilia dan kawan-kawan tentang analisis efektivitas pelaksanaan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Selanjutnya pada bagian tempat penelitian, pada penelitian yang saya lakukan, saya akan mengambil data yaitu di SDN Ciorai, Kampung Ciorai, RT 20, RW 3, Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Alasan saya mengambil tempat ini, yang pertama bahwa SDN Ciorai merupakan asal sekolah saya. Kemudian yang kedua bahwa SDN Ciorai itu merupakan sekolah yang terletak di perbatasan dua kampung dan tempatnya itu sangat berada di tempat ketinggian. Kemudian yang ketiga bahwa SDN Ciorai menurut saya cocok dilakukan penelitian karena SDN Ciorai merupakan daerah yang jaringan internet atau jaringan
operatornya kurang memadai, sehingga perlu dilakukan penelitian apakah PJJ ini sangat efektif atau tidak dilakukan di sekolah dasar negeri. Baik, selanjutnya pada jadwal penelitian. Di sini saya sudah membuat tabel untuk membuat schedule penelitian yang saya akan lakukan. Yang pertama, untuk survei awal saya akan melakukannya pada bulan Maret 2021. Kemudian pada bagian penyusunan proposal saya akan membuat jadwalnya tetap di Maret 2021. Selanjutnya pada seminar proposal rencananya akan dilaksanakan pada April 2021. Untuk bagian berikutnya yaitu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada April 2021. Selanjutnya pada bagian nomor 5 yaitu pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan akan direncanakan 3 bulan berlangsung, yaitu bulan Mei, Juni dan Juli pada tahun 2021. Selanjutnya pada laporan hasil dan sidang skripsi insya Allah akan dilakukan pada Agustus tahun 2021. Kemudian pada desain penelitian, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Sugiono adalah metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian, namun hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Selanjutnya pada subjek penelitian yang kita ambil ialah dari guru, orang tua siswa, dan siswa-siswi SDN Ciorai kelas 5. Kemudian pada teknik sampling, peneliti akan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Selanjutnya pada bagian metode pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan survei, dan dokumentasi. Kemudian pada selanjutnya, pada teknik analisis data, yang pertama akan melakukan observasi proses belajar selama PJJ. Kemudian yang kedua memberikan angket kepada guru dan siswa. Kemudian yang ketiga itu akan melakukan wawancara kepada guru, orang tua, dan siswa. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sugiono ada 4 teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama itu uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas. Yang kedua uji defenabilitas. Yang ketiga uji transferabilitas. Kemudian terakhir itu uji konfirmabilitas. Yang pertama, bahwasanya uji kredibilitas adalah uji kepercayaan data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Bisa dengan cara pengamatan, perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan kecermatan dalam penelitian, kemudian triangulasi, dan kemudian menggunakan bahan referensi. Kemudian untuk transferability ini adalah merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Kemudian yang selanjutnya defendability, reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Kemudian yang terakhir adalah konfirmabilitas.
atau confirmability bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian yang disepakati oleh lebih dari banyak orang. Penelitian kualitatif, uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Demikian presentasi tentang analisis pembelajaran jarak jauh di masa pandemi dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mata pelajaran matematika. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.